Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musleha. Saya dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Program Studi Vokasional Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok dari Bapak Edi Syahputra SPD MPD dengan judul makalah Filsafat Realisme dan Filsafat Materialisme. Di sini saya tidak sendiri, saya merupakan salah satu pemateri pertama dari kelompok 5, dan pemateri lainnya ada Elpi Damayanti Sihotang, ada Putri Aulia Hasibuan, ada Azwar Lazuardi Nasution, ada Muhammad Baihaqi Zanjabil, ada Dahliana Siregar, dan yang terakhir ada Julfikri Siregar. Ikuti keseruannya tentang bagaimana dan apa sih itu filsafat realisme dan materialisme. Nah, filsafat sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu philos dan sophie. Nah, philos artinya mencari, mencintai, dan menemukan, sedangkan sophien berarti mencintai kebijaksanaan dan kearifan. Nah, filsafat realisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa adanya realitas objektif di luar pemikiran maupun persepsi manusia. Penganut aliran ini meyakini bahwa dunia nyata merupakan eksistensi yang independen dan tidak tergantung pada kesadaran maupun pengamatan dari manusia. Sedangkan filsafat materialisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa materi fisik merupakan dasar dari semua fenomena dan keberadaban. Di dalam filsafat materialisme, materi dianggap sebagai substansi yang mendasari sesuatu yang ada. Nah, itu dia tadi sekilas tentang apa sih itu filsafat, filsafat materialisme, dan filsafat realisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Elpi Damayanti Sihotang. Berikut penjelasannya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, yaitu landasan filosofis realisme. Landasan filsafat realisme merupakan pemikiran murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Ada dua landasan filosofis realisme. Yang pertama, pengaruh pemikiran filosofis terdahulu terhadap realisme. Pemikiran filosofis seperti Platonisme dan Aristotelisme memberikan landasan bagi realisme dengan menekankan ide-ide tentang keberadaan objektif. Yang kedua, peran penting epistemologi dan metafisika dalam realisme. Epistemologi membahas sifat pengetahuan dan bagaimana kita dapat memperoleh pengetahuan yang valid tentang dunia nyata. Metafisika membahas sifat dan hakikat eksistensi yang relevan dalam membangun argumen realisme. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, landasan filosofi materialisme. 1. Materialisme pemikiran primitif. Materialisme pemikiran primitif ialah pemikiran orang zaman dahulu yang tidak berkembang meskipun zaman sudah berkembang hingga zaman modern. Contohnya, masyarakat masih mempercayai hal-hal magis dan gaib. 2. Filsafat mekanisme. Filsafat mekanisme adalah keyakinan bahwa keutuhan alam mirip dengan mesin atau artefak yang rumit dan terdiri dari bagian-bagian yang tidak memiliki hubungan intrinsik satu sama lain. Menurut Munir, mekanisme adalah rangkaian alat untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan, sehingga dapat hasil yang maksimal. Contoh, manusia dengan komputer. Tanpa adanya manusia, komputer tidak dapat digunakan. Dan tanpa adanya komputer, mungkin manusia akan mengalami kesusahan dalam menyelesaikan tugasnya seperti pekerjaannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu pendidikan dan perspektif filsafat pendidikan realisme. Dalam filsafat pendidikan realisme mendefinisikan dirinya sebagai aliran filsafat pendidikan dengan basis dasar 3 kategori metafisika dan epistemologi, bahwa di dunia luar berdiri tanpa tergantung keberadaan kita. Realitas dapat diketahui melalui pikiran manusia. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Contohnya bunga mawar yang harum, baunya merangsang hidung, sungguh nyata bertengger di ranting pohon taman bunga. Metode utama bagi realisme yaitu pendidikan adalah pengelola kegiatan belajar mengajar atau kelas berpusat pada guru. Pendidikan harus menguasai pengetahuan yang dapat berubah, menguasai
keterampilan teknik belajar dengan kewenangan menuntut prestasi siswa. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga. 1. Pendidikan dalam perspektif materialisme. Konsepsi pendidikan materialisme yaitu pendidikan dalam materialisme bertujuan untuk mengembangkan pemahaman ilmiah tentang materi fisik dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada lagi penerapan pengetahuan dalam konteks praktis, yaitu pendidikan materialisme menekankan pentingnya menerapkan pengetahuan ilmiah dalam konteks praktis untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan manusia. 2. Pendidikan dalam perspektif realisme. 1. Konsepsi pendidikan realisme, yaitu pendidikan dalam perspektif realisme bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk memahami dunia nyata melalui pengamatan dan penelitian objektif. Dan ada lagi hubungan antara realisme dan pembelajaran yang efektif. Pendidikan realisme menekankan pentingnya metode-metode pembelajaran yang berbasis pengamatan, pemecahan masalah, dan penelitian objektif untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang dunia nyata. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.